Andra, seorang arsitek muda yang sedang naik daun, melangkahkan kakinya keluar dari taksi. Di depannya berdiri sebuah rumah tua berarsitektur Belanda di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah itu tampak kosong dan tak terurus, dikelilingi pagar besi yang berkarat dan tanaman merambat yang menjulang tinggi, seolah-olah berusaha menelannya. Namun, bagi Andra, rumah itu adalah sebuah kanvas kosong yang siap ia sulap menjadi mahakarya. "Ini dia Pak Andra, rumah yang akan Bapak renovasi," ujar Pak Joni, makelar properti yang mengantar Andra. "Sertifikatnya sudah beres, Bapak bisa langsung survei." Andra tersenyum. Proyek ini adalah impiannya. Kliennya, seorang kolektor seni dari luar negeri bernama Tuan Herman, ingin rumah itu dipertahankan struktur aslinya namun dengan sentuhan modern. Andra adalah satu-satunya arsitek yang berani mengambil tantangan itu. Ia mengeluarkan kunci dari tasnya dan membuka gembok yang berkarat. Suara krek yang nyaring memecah keheningan sore. Begitu pintu utama terbuka, bau apak dan debu menyambutnya. Sinar matahari sore yang menembus jendela kaca patri di ruang tamu menciptakan bayangan-bayangan aneh di lantai kayu yang usang. Tiba-tiba, Andra merasa merinding. Bukan karena dinginnya hawa di dalam rumah, melainkan karena ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. "Mungkin cuma perasaanku saja," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Andra berjalan menyusuri ruangan demi ruangan. Di setiap sudut, ia membayangkan bagaimana furniture modern akan diletakkan dan bagaimana pencahayaan baru akan mengubah suasana. Ia sampai di sebuah kamar yang terkunci dari luar. "Kamar apa ini?" tanyanya. Itu kamar gudang, Pak," jawab Pak Joni dengan nada yang agak gugup. "Dulu pemiliknya menyimpan barang-barang lama di sana. Sepertinya kuncinya hilang." Andra mengabaikan kecanggungan Pak Joni. Ia melanjutkan survei hingga ke lantai 2. Di sana, ia menemukan sebuah piano tua di sudut ruangan. Jari-jarinya menyentuh tuts yang berdebu. Tuts itu mengeluarkan nada sumbang, seperti rintihan. Saat kembali ke lantai bawah, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di koridor. Kali ini, Andra yakin ia tidak berhalusinasi. Ia berhenti dan menajamkan pendengarannya. Terdengar suara bisikan pelan, seolah memanggil namanya. Namun, Andra yang selalu mengedepankan logika menganggap itu hanya suara angin. Ia menyelesaikan surveinya dan bergegas keluar dari rumah. Di luar, ia menarik nafas dalam-dalam. Proyek ini akan sangat menantang, tidak hanya dari sisi arsitektur, tapi juga, entahlah, ada aura aneh di rumah ini. Ia tidak tahu bahwa proyek yang dianggapnya sebagai mahakarya justru akan menjadi titik awal dari teror yang tidak pernah ia bayangkan. Kisah yang akan mengubah hidupnya dan bahkan mungkin nyawanya. 2 hari setelah kunjungan pertamanya, Andra kembali ke rumah angker itu dengan timnya. Budi, mandor proyek yang berpengalaman dan santai, serta Rika, asisten arsitek muda yang sangat detail dan sedikit penakut. "Serius Pak Andra, rumah ini?" tanya Rika. Matanya melebar saat melihat kondisi rumah. "Ini lebih cocok jadi tempat syuting film horor daripada rumah tinggal." Andra tersenyum. "Justru itu tantangannya, Rika. Lagi pula, kata Pak Herman, pemiliknya dulu orang kaya, jadi strukturnya masih kuat." Mereka mulai bekerja. Budi dan anak buahnya sibuk membersihkan halaman, sementara Andra dan Rika melakukan pengukuran di dalam rumah. Andra kembali merasakan sensasi yang sama seperti hari pertama. Ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Ia mengabaikannya dan terus fokus pada pekerjaannya. Di ruang tamu, Rika tiba-tiba berhenti. Pak, dengerin deh," bisiknya sambil memegang lengan Andra. Andra mengernyit. "Dengerin apa?" "Ada suara piano," jawab Rika dengan suara bergetar. Andra mendengarkan. Memang samar-samar terdengar alunan melodi kuno dari lantai atas. "Itu cuma suara angin, Rika. Piano itu kan sudah tua,"
Jawab Andra mencoba meyakinkan Rika dan dirinya sendiri. Namun saat mereka naik ke lantai 2, suara itu berhenti. Piano tua yang dulu disenggol Andra kini terbuka, tutsnya seolah baru saja dimainkan. Rika menatap Andra dengan wajah pucat. Enggak mungkin, gumam Rika. Aku yakin tadi pintunya tertutup. Andra yang masih mencoba mencari penjelasan logis, maju dan menutup tuts piano itu. Angin atau tikus mungkin, katanya. Tapi ia tahu penjelasannya terdengar konyol. Saat mereka melanjutkan pengukuran, sebuah buku harian tua jatuh dari rak buku yang sudah lapuk. Buku itu sudah lusuh dengan sampul kulit yang mengelupas. Rika mengambilnya dan melihat halaman pertamanya. Ini buku harian milik seorang gadis bernama Sari. Dia menulis tentang kekasihnya, seorang tentara Belanda. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari koridor lantai 2. Andra dan Rika berpandangan, bingung. Siapa itu? Bisik Rika. Mungkin Budi dan anak buahnya, jawab Andra. Namun, langkah kaki itu terasa semakin dekat. Mereka bisa mendengar suara menyeret yang berat. Andra melirik ke ujung koridor, di mana bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya melintas kepas. Andre terkesiap, tapi tidak mengatakan apa-apa pada Rika. Aku mau turun aja, Pak, ujar Rika. Suaranya tercekat. Andra mengangguk. Saat Rika berbalik, ia melirik kembali ke koridor. Bayangan itu kini berdiri diam, menatap mereka dari kegelapan. Andra merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Sesuatu yang nyata, bukan sekedar imajinasi. Andra dan Rika buru-buru turun. Mereka langsung menemui Budi yang sedang memimpin para pekerja di halaman belakang. Pak Budi, ada yang aneh di dalam, kata Rika, napasnya tersengal. Budi dengan tenangnya hanya tertawa. Biasa itu Neng Rika, rumah tua emang suka iseng. Kalau dengar suara-suara jangan digubris, paling tikus atau kucing. Kalau lihat bayangan, anggap aja fatamorgana. Andra menatap Budi. Jawaban Budi tidak melegakan, justru membuat Andra curiga. Ia yakin Budi menyembunyikan sesuatu. Pak Joni, maklar properti itu, apa dia pernah cerita soal sejarah rumah ini? Tanya Andra. Enggak, Pak. Cuma bilang rumahnya sudah lama kosong, jawab Budi menghindari tatapan Andra. Kerja hari itu dihentikan lebih awal. Andra membawa buku harian yang jatuh itu bersamanya. Malam harinya, di apartemennya yang minimalis, ia mulai membaca. Buku itu benar-benar berisi kisah seorang gadis bernama Sari. Ia menulis tentang cintanya kepada Johan, seorang tentara Belanda yang harus kembali ke negaranya. Tulisannya semakin lama semakin menyedihkan. Sari menulis tentang kesepian, kerinduan, dan rasa putus asa. Andra membaca setiap halaman dengan saksama. Ia menemukan satu halaman yang berbeda, ditulis dengan tulisan yang tidak rapi dan tinta yang lebih terang. Mereka tidak akan membiarkan kita bersama. Mereka menyimpanku di sini. Jangan biarkan aku sendiri. Andra merinding. Ini bukan tulisan Sari. Tulisan ini seolah-olah ditulis oleh orang lain, atau lebih tepatnya oleh Sari yang sudah tidak waras. Halaman berikutnya kosong, dan halaman setelahnya terdapat coretan-coretan acak. Andra membalik halaman demi halaman hingga akhirnya ia menemukan satu lagi tulisan aneh di halaman terakhir. Sari, dia tidak ada di sini. Dia pergi. Dia dikurung di ruangan yang gelap. Dia terkunci. Cari aku. Andra terkejut. Tulisan ini tidak mencantumkan nama, hanya sebuah pesan putus asa. Matanya tertuju pada kata dikunci dan ruangan yang gelap. Andra langsung teringat pada kamar yang terkunci di lantai 1, kamar yang disebut Pak Joni sebagai gudang. Ia teringat tatapan gugup Pak Joni saat Andra menanyakan kamar itu. Andra bergegas menuju mobilnya. Ia harus kembali ke rumah itu. Ia harus memastikan sesuatu. Malam itu, di tengah kegelapan, Andra sendirian kembali ke rumah angker itu. Ia membawa senter dan pemotong gembok. Ia berjalan di koridor yang gelap. Suara langkah kakinya menggema. Rasa takut yang sejak siang tadi ia coba singkirkan kini menguasai dirinya. Ia sampai di depan kamar yang terkunci. Andra menyorotkan senternya ke pintu. Gemboknya tampak sangat tua, berkarat dan kokoh. Andra mengeluarkan pemotong gemboknya.
Saat ia bersiap memotong, ia mendengar suara bisikan yang jelas tepat di belakang telinganya. "Jangan, jangan masuk!" Andra berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Senter di tangannya berkedip-kedip lalu mati. Andra kini berada dalam kegelapan total, dikelilingi oleh bisikan-bisikan yang semakin keras, seolah-olah puluhan suara memanggilnya. Andra berdiri membeku dalam kegelapan. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah ke seluruh tubuhnya. Bisikan-bisikan yang tadinya pelan, kini berubah menjadi desahan putus asa yang menyakitkan. Seolah-olah puluhan jiwa yang tersiksa memanggil namanya. Andra menelan ludah. Ia tahu, rasa penasaran tidak akan memberinya jalan keluar. Ia harus tetap tenang. Dengan tangan gemetar, Andra mengeluarkan ponselnya dan menyalakan lampu senter. Cahaya kuning yang lemah menembus kegelapan, memperlihatkan gembok tua yang masih kokoh terpasang. Di dinding samping pintu, Andra melihat sebuah tulisan. "Lari, dia akan datang." Tulisan itu tampak seperti baru saja dicoret menggunakan kuku. Andra mengabaikan peringatan itu. Rasa penasaran dan keinginannya untuk menemukan jawaban jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia kembali mengeluarkan pemotong gembok. Suara klik dari pemotong gembok yang berkarat terdengar sangat nyaring. Tiba-tiba suara derit pintu terdengar dari lantai atas. Suara itu semakin lama semakin dekat. Andra membeku. Ia tahu itu bukan Budi atau Rika. Tidak ada yang tahu ia datang. Andra menyorotkan senternya ke arah tangga. Di ujung tangga terlihat sebuah bayangan hitam. Bayangan itu sangat tinggi, kurus, dan mengenakan pakaian compang-camping. Andra bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh rambut panjang yang acak-acakan. Andra kembali fokus pada gembok di depannya. Ia harus cepat. Dalam satu sentakan kuat, pemotong gembok berhasil memutuskan rantai tua itu. Pintu terbuka dengan suara derit yang mengerikan. Andra segera masuk dan menutupnya, mengunci dirinya di dalam ruangan. Ia menyorotkan senternya ke seluruh ruangan. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan-tumpukan perabotan yang tertutup kain putih. Sebuah kasur yang sudah usang berada di tengah ruangan. Di atas kasur itu, terlihat sebuah boneka porselen tua yang duduk di pojokan. Andra mendekati boneka itu. Ada sesuatu yang janggal dengan boneka itu. Mata boneka itu, tatapannya kosong, namun terasa sangat nyata. Tiba-tiba, sebuah suara perempuan yang lirih dan lemah terdengar dari belakangnya. "Aku tidak bisa keluar." Andra berbalik. Di belakangnya, berdiri bayangan perempuan kurus dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Jantung Andra berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, senternya jatuh ke lantai, cahayanya berkedip-kedip. "Tolong aku!" Bayangan itu bergerak maju. Andra bisa mencium bau tanah basah yang menyengat. Ia kini bisa melihat wajah perempuan itu. Wajahnya pucat, matanya hitam dan cekung, dan air mata darah mengalir dari matanya. Andra tahu ia dalam bahaya. Ia berbalik, berusaha mencari jalan keluar, namun pintu yang baru saja ia buka kini sudah terkunci. Andra menoleh ke belakang dan melihat bayangan perempuan itu kini semakin dekat. Ia tidak bisa lari. Ia terjebak dan entitas di depannya tampak tidak ingin ia pergi. Andra mundur hingga punggungnya menyentuh dinding yang dingin. Perempuan dengan wajah pucat dan air mata darah itu tidak lagi berdiri. Tubuhnya merayap, bergerak cepat dan tidak wajar, seolah-olah tulangnya tidak teratur. Setiap gerakannya diiringi suara gemeretak yang mengerikan. Mata hitamnya yang cekung kini menatap tajam ke arah Andra. "Aku tidak akan pergi sampai kamu menolongku," bisik suara itu. Terdengar seperti kerikil yang digerus. Andra tidak bisa bicara. Ia terlalu takut. Ia memejamkan mata, mencoba menolak apa yang ia lihat. Ini mimpi, batinnya. Namun, rasa dingin yang menusuk dan bau busuk yang menyengat terasa begitu nyata.
Ia merasakan sepasang tangan dingin nan kurus meraih kakinya. Tangan itu mencengkeramnya dengan kuat, cengkeraman yang terasa sangat nyata. Andra membuka matanya. Kaki-kakinya sudah terikat oleh tangan yang berasal dari tubuh yang merayap di bawahnya. "Lepaskan aku!" teriak Andra. Sosok perempuan itu merayap naik, mendekati wajah Andra. Rambut panjangnya terurai, menutupi wajahnya, dan Andra bisa melihat sesuatu yang berkilauan di lehernya. Sebuah liontin. Liontin, dia mengambilnya, dia menyembunyikannya. Bisik suara itu kini terdengar lebih jelas. Andra kembali fokus pada liontin itu yang kini terlihat lebih jelas. Liontin itu berukiran salib terbalik, sebuah simbol yang sangat mencolok dan mengerikan. Andra tahu ini bukan sekedar hantu biasa, ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Sosok itu merangkak hingga ke atas tubuh Andra. Wajahnya yang pucat kini berjarak beberapa sentimeter dari wajah Andra. Mata cekungnya menatap Andra tanpa berkedip. "Aku harus membantumu mencari dia." Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan yang mencekam. Ponsel Andra. Diiringi suara dering itu, sosok di atasnya seolah-olah melemah. Cengkeraman di kaki Andra melonggar. Andra mengambil kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga, ia menendang tubuh kurus itu hingga terpental ke pojok ruangan. Ia segera merangkak menuju pintu. Ia mencoba membukanya, namun terkunci. Ia menoleh ke belakang. Sosok itu sudah menghilang. Ia mendengar suara gembok terbuka. Ia segera keluar dari ruangan itu dan menutupnya kembali. Ia melihat senter ponselnya. Panggilan telepon dari Rika. "Pak Andra, Bapak di mana? Bapak kenapa tidak ada di apartemen?" tanya Rika panik. Aku baik-baik saja, Rika. Aku di jalan. Ada sesuatu yang harus kulakukan," jawab Andra. Suaranya bergetar. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu gudang yang baru saja ia tinggalkan. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia tidak bisa lari dari fakta. Ia harus mencari tahu siapa dia yang mengambil liontin itu, dan apa hubungannya dengan sosok yang merangkak itu. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, mengalahkan rasa takut yang tadi ia rasakan. Andra kembali ke apartemennya. Pikiran kalut dan badan gemetar. Ia tidak bisa melupakan wajah pucat dan mata cekung sosok perempuan yang dilihatnya. Ia juga tidak bisa melupakan pesan terakhir yang diterimanya tentang liontin dan dia yang mengambilnya. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk Rika dan Budi. Mereka akan menganggapnya gila, atau lebih buruk lagi, mereka akan menolak bekerja. Andra tahu ia harus mencari tahu sendiri. Malam itu, Andra tidak bisa tidur. Ia kembali membaca buku harian Sari. Kali ini, ia lebih teliti. Ia mencari petunjuk tentang liontin itu, atau tentang dia yang dimaksudkan oleh sosok hantu itu. Tepat di tengah buku, Andra menemukan halaman yang robek. Ia mengamati potongan-potongan kertas yang tersisa. Di salah satu sudut robekan, ada sebuah tulisan samar. "Liontin itu, pemberian Johan." Andra terkejut. Sari punya liontin dari kekasihnya, Johan. Lalu, siapa yang mengambilnya? Dan kenapa? Pagi harinya, Andra menelpon Pak Joni, makelar properti itu. "Pak, saya mau tanya soal rumah yang di Pondok Indah. Apa Bapak tahu sejarahnya? Siapa pemilik sebelumnya?" tanyanya. Itu saya kurang tahu, Pak. Setahu saya rumah itu sudah kosong puluhan tahun," jawab Pak Joni, nada suaranya terdengar gugup. "Tapi saya dengar ada pemilik lama yang bernama Sari," desak Andra. Ada keheningan sejenak. "Dengar dari mana, Pak? Saya rasa Bapak salah dengar," kata Pak Joni. Nadanya naik 1 oktav. "Sudah ya, Pak, saya ada janji lain. Selamat bekerja." Pak Joni langsung mematikan teleponnya. Andra tahu Pak Joni menyembunyikan sesuatu. Ia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mencari arsip di kantor kelurahan terdekat. Berjam-jam ia habiskan di sana, mengorek data-data lama. Ia menemukan data nama pemilik terakhir rumah itu.
seorang pria bernama Herman van der Veen. Andra merasa ada yang aneh. Nama Herman van der Veen sama dengan nama kliennya, Tuan Herman. Apakah ini kebetulan? Andra menghubungi Tuan Herman melalui surel. Dear Mr. Herman, saya sedang meneliti sejarah rumah yang akan Anda renovasi. Saya menemukan nama pemilik sebelumnya, Herman van der Veen. Apakah dia kerabat Anda? Andra menunggu balasannya dengan cemas. Tidak lama kemudian, surel balasan datang. Mr. Andra, iya, dia adalah kakek saya. Tapi saya tidak suka membicarakannya. Dia meninggal dengan cara yang tidak baik. Saya membeli rumah ini bukan untuk mengenang, tapi untuk menghapus masa lalu yang kelam. Surel itu membuat Andra merinding. Ada sesuatu yang terjadi di rumah itu, sesuatu yang melibatkan kakek Tuan Herman. Andra teringat tulisan tangan di buku harian Sari. Mereka tidak akan membiarkan kita bersama. Apakah Tuan Herman van der Veen adalah dia yang mengambil liontin itu? Apakah dia bertanggung jawab atas penderitaan Sari? Tiba-tiba, ponsel Andra berdering. Budi menelponnya dengan panik. Pak Andra, cepat ke rumah! Ada yang aneh. Semua peralatan kerja kami berantakan dan tembok-tembok sudah dicoret-coret. Andra segera menuju ke lokasi. Ia harus kembali ke rumah terkutuk itu, kali ini tidak sendirian. Namun ia tidak tahu, petunjuk yang baru saja ia temukan itu justru akan membawanya lebih dalam ke jurang teror yang tak berkesudahan. Andra tiba di rumah itu dan mendapati pemandangan yang kacau. Peralatan kerja berserakan di halaman. Di dalam, tembok-tembok yang sudah dicat ulang kini dipenuhi coretan-coretan hitam yang aneh. Bukan grafiti, melainkan tulisan yang seolah-olah dicakar dengan sesuatu yang tajam. Kami baru aja mulai kerja, Pak. Tiba-tiba semua alat berantakan sendiri. Terus waktu saya mau lanjut ngecat, temboknya udah kayak gini. Jelas Budi, wajahnya tegang. Andra mendekati salah satu coretan. Tulisan itu berbunyi, "Dia masih di sini. Dia tidak bisa pergi." Andra merinding. Pesan itu merujuk pada sosok perempuan yang dilihatnya, dan dia adalah Herman van der Veen. Rika, yang berdiri di samping Andra, menunjuk ke salah satu sudut tembok. "Pak, lihat itu!" Suaranya bergetar. Di balik coretan-coretan, terlihat bayangan samar sebuah gambar. Andra menggosoknya dengan jarinya, catnya terkelupas dan di bawahnya ia menemukan lukisan dinding yang kuno. Lukisan itu menampilkan seorang wanita berambut panjang dengan wajah yang mirip dengan sosok yang dilihat Andra sedang duduk di pojok ruangan. Di lehernya tergantung sebuah liontin. Andra tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Sari dan Herman van der Veen dan bagaimana caranya mengakhiri semua teror ini. Ia kembali menghubungi Tuan Herman. Ia menjelaskan secara rinci teror yang terjadi di rumah itu dan mengabarkan tentang lukisan yang baru saja ia temukan. "Tuan Herman, saya mohon, beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Rumah ini tidak akan bisa direnovasi jika masalahnya tidak diselesaikan," kata Andra. Ada keheningan di ujung telepon. Tuan Herman menghela nafas berat. "Baiklah, saya akan ceritakan." Suaranya terdengar lelah. "Kakek saya, Herman van der Veen, adalah seorang prajurit. Dia jatuh cinta pada seorang gadis pribumi, Sari, tapi kakek saya tidak mendapatkan restu dari keluarganya. Dia sangat posesif. Ketika Johan, kekasih Sari, datang untuk mengambil Sari kembali, kakek saya mengunci Sari di dalam ruangan. "Ruangan gudang itu?" tanya Andra. "Iya, kakek saya mengatakan kepada semua orang bahwa Sari sudah gila. Dia menyembunyikan semua bukti, termasuk liontin pemberian Johan. Kakek saya mengklaim liontin itu milik Sari yang ia curi dan ia sembunyikan." Andra terkejut. Semua teka-teki kini mulai terungkap. Herman van der Veen menyembunyikan Sari di dalam ruangan itu dan ia mengambil liontinnya.
Namun, ada satu hal yang masih membingungkan. Mengapa Herman van der Veen tidak melepaskan Sari, dan di mana liontin itu? Liontinnya? Di mana liontin itu? Tanya Andra. Saya tidak tahu. Kakek saya meninggal tak lama setelah itu. Ia meninggal dengan cara yang sangat aneh. Saat itu ayah saya masih kecil. Ia sering bercerita bahwa kakek saya meninggal di kamar gudang itu dalam keadaan tercekik dan mata melotot. Di lehernya ada bekas cakaran. Andra menatap pintu gudang yang ia tinggalkan. Ia kini tahu bahwa ia baru saja berhadapan dengan Herman van der Veen dan bukan Sari. Jiwa Sari mungkin sudah lama tidak berada di sana. Ia mungkin sudah lama pergi. Tapi siapa yang menghantuinya? Saat Andra kembali memandang lukisan di dinding, ia menyadari sesuatu. Liontin di lukisan itu tidak tergantung di leher Sari. Liontin itu ada di tangannya, digenggam erat-erat. Andra menoleh ke belakang, ke arah pintu gudang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus menemukan liontin itu dan mengakhiri semua ini. Andra melangkah masuk ke dalam rumah. Gelap. Hawa dingin menusuk. Ia berjalan pelan menuju pintu gudang yang terkunci, yang kini ia tahu menyimpan rahasia kelam. Saat ia mendekat, ia mendengar suara-suara bisikan dari segala arah. Jangan masuk, bisik suara-suara itu. Kali ini tidak terdengar seperti desahan putus asa, melainkan peringatan. Andra mengabaikannya. Aku tahu apa yang kalian mau. Aku akan membantu, gumamnya. Ia membuka pintu gudang. Di dalamnya, ia disambut oleh bau busuk yang menyengat dan rasa dingin yang jauh lebih kuat. Andra menyalakan senternya. Di sudut ruangan, bayangan Herman van der Veen yang tinggi dan kurus berdiri diam menatapnya. Matanya merah menyala. Aku akan memberitahumu di mana liontin itu, kata Herman van der Veen. Suaranya terdengar seperti pasir yang digerus. Andra terkejut. Kau yang mengambilnya? Herman van der Veen senyum sinis. Ya, dan sekarang aku akan mengambil nyawamu. Tiba-tiba, sosok Herman van der Veen menghilang. Andra merasa ada sesuatu yang mencekik lehernya. Ia berusaha melepaskan diri, namun cengkraman itu sangat kuat. Ia melihat ke atas, sebuah tali tambang yang melilit di lehernya. Andra berusaha menjerit, namun suaranya tercekat. Ia kini berdiri di atas sebuah kursi. Ia menyadari, ia berada dalam posisi yang sama dengan Herman van der Veen saat ia meninggal. Ia melihat bayangan Herman van der Veen di depannya, tersenyum. Ini adalah karma, bisiknya. Tiba-tiba, ia merasakan ada sebuah tangan dingin menyentuh kakinya. Tangan itu mendorong kakinya, mencoba menjatuhkannya. Andra menoleh ke bawah. Di sana, sosok perempuan berwajah pucat dengan air mata darah berdiri, berusaha mendorongnya jatuh. Tidak, aku akan menolongmu, bisik Andra. Sosok perempuan itu tersenyum. Kau sudah terlambat. Namun Andra melihat sesuatu yang aneh. Sosok Herman van der Veen yang mencekiknya seolah-olah melemah. Di saat yang sama, sosok perempuan berambut panjang itu kembali mencoba mendorongnya. Andra menyadari ada dua sosok yang berbeda. Satu ingin membunuhnya dan satu ingin melindunginya. Ia melihat ke arah jendela. Di sana ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang. Matanya cekung, namun tidak ada air mata darah. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah sudut ruangan. Cari di balik tembok, bisik suara itu. Terdengar seperti suara Sari yang sebenarnya. Andra mengerti, Herman van der Veen berusaha membunuhnya dan Sari berusaha melindunginya. Andra berusaha melepaskan cengkraman Herman van der Veen, namun cengkraman itu terlalu kuat. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah rak buku.
Ia melemparkan sebuah buku tua ke arah rak buku itu. Rak buku itu bergeser dan di dalamnya ia melihat sebuah lubang kecil di balik tembok. Andra berhasil mengulurkan tangannya dan ia merasakan sebuah liontin. Namun cengkeraman di lehernya semakin kuat. Cengkeraman di leher Andra semakin menguat. Herman van der Veen tersenyum sinis, menikmati momen itu. Sosok perempuan berambut panjang yang berusaha membantu Andra kini tampak lemas, seolah-olah kekuatannya terkuras habis. Andra tahu, ia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, ia akan mati. Dengan sisa tenaganya, Andra mengulurkan tangan. Jari-jarinya menyentuh liontin itu. Sebuah liontin perak dengan ukiran salib yang terbalik. Namun, sebelum ia sempat meraihnya, cengkeraman di lehernya menguat. Andra hampir tak bisa bernafas. Pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dan teriakan panik terdengar. "Pak Andra, jangan!" Itu Rika dan Budi. Mereka datang mencarinya. Rika melihat apa yang terjadi pada Andra, dan Budi dengan sigap menarik sebuah patung kayu yang sudah lapuk dan melemparkannya ke arah Herman van der Veen. Patung itu menembus Herman van der Veen. Herman van der Veen berteriak, suaranya sangat nyaring dan menyakitkan, seolah-olah ribuan pisau menggoresnya. Cengkeraman di leher Andra melonggar. Andra jatuh ke lantai, terbatuk-batuk, berusaha mengambil nafas. Herman van der Veen menoleh ke arah Budi dan Rika. Matanya menyala merah, dipenuhi amarah. "Kalian mengganggu rencanaku," raungnya, suaranya menggelegar. Ia merayap dengan cepat ke arah Rika. Rika berteriak ketakutan. Budi, dengan keberanian yang entah datang dari mana, berdiri di depan Rika, melindunginya. "Jangan sentuh dia," teriak Budi. Herman van der Veen tertawa sinis. Pengorbanan yang bodoh. Ia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, Budi terlempar ke dinding, tubuhnya membentur dengan keras. Ia jatuh tak sadarkan diri. Rika berteriak histeris, "Budi! Budi!" Herman van der Veen kini kembali mendekati Rika, tetapi sebuah bayangan tipis muncul dari belakang Rika. Itu adalah sosok perempuan berambut panjang, Sari. Wajahnya yang pucat kini tampak marah. Matanya tidak lagi cekung, melainkan dipenuhi dendam. "Jangan sentuh temanku," bisik Sari. Suaranya kini terdengar jelas dan penuh amarah. Ia berdiri di depan Rika, menghalangi Herman van der Veen. Keduanya berhadapan, aura dingin memenuhi ruangan. Pertarungan antara dua entitas, dua masa lalu, kini berada di depan mata Andra. Andra bangkit, mengambil liontin yang masih tergantung di rak buku. Ia tahu liontin ini adalah kunci untuk mengakhiri semua ini. Ia harus melakukannya sebelum terlambat. Di tengah ruangan gudang yang gelap, dua entitas dari masa lalu saling berhadapan. Herman van der Veen yang matanya menyala merah berteriak murka, "Kau pengkhianat!" Suaranya terdengar mengerikan, bergetar dengan amarah. Sari yang kini muncul dengan wujud yang lebih jelas dan dipenuhi dendam, balas menatap, "Kau yang pengkhianat, kau mengambilnya, kau menguburku, dan sekarang kau mencoba mengubur dia juga." Aura dingin dari keduanya bentrok, membuat udara terasa menusuk. Perabotan di ruangan itu bergetar, lampu senter Rika berkedip-kedip, dan bayangan-bayangan aneh menari-nari di dinding. Andra yang masih terengah-engah memegang liontin itu erat-erat. Ia tahu inilah saatnya. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Andra berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara, mendekati Herman van der Veen dan Sari yang kini sibuk bertarung. Pertarungan mereka tidak melibatkan kontak fisik, melainkan pertarungan energi. Herman van der Veen melepaskan gelombang dingin yang menusuk. Sari membalasnya dengan jeritan-jeritan yang menyakitkan, seolah-olah melepaskan semua penderitaan yang ia alami. Tiba-tiba, Herman van der Veen berhasil mendominasi. Gelombang dinginnya mendorong Sari hingga membentur dinding, membuat lukisan yang tersembunyi di baliknya terlihat lebih jelas. "Sudah kubilang Sari, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kau milikku!" raung Herman van der Veen. Ia berbalik, matanya tertuju pada Andra yang memegang liontin. "Berikan padaku, berikan liontin itu!" Andra menggeleng.
Ia tahu jika ia memberikan liontin itu, Herman van der Veen akan semakin kuat dan tidak akan pernah melepaskan rumah ini. Andra melihat ke arah Budi yang tergeletak tak sadarkan diri dan Rika yang gemetar di pojok ruangan. Ia tahu ia harus berkorban. Dengan tekad yang kuat, Andra maju selangkah. "Liontin ini milik Sari," teriaknya. Herman van der Veen berteriak marah. Ia melesat ke arah Andra. Andra tidak punya pilihan. Ia harus menghadapi monster ini sendirian. Tepat saat Herman van der Veen mendekat, Andra mengangkat liontin itu. "Ini milikmu, Sari!" teriak Andra. Sosok Sari yang tadinya terdesak kini mendongak. Matanya memancarkan cahaya putih yang kuat. Ia menatap liontin di tangan Andra. Tiba-tiba, Sari melesat. Bukan ke arah Herman van der Veen, melainkan ke arah Andra. Andra terkejut, namun ia tidak mundur. Sari menembus tubuh Andra, mengambil liontin itu. Sari kini berdiri. Liontin itu tergantung di lehernya. Ia memandang Herman van der Veen. "Aku sudah bebas. Kau tidak bisa mengurungku lagi." Herman van der Veen berteriak kesakitan. Tubuhnya perlahan-lahan mulai memudar. Jeritan kesakitannya memenuhi ruangan, seolah-olah ia sedang dicabik-cabik oleh 1000 tangan tak kasat mata. Sari dengan liontinnya mendekati Herman van der Veen. Ia meraih tangan Herman van der Veen dan berkata dengan suara yang lirih, "Sudah cukup, Herman. Lepaskanlah, lepaskan aku." Tubuh Herman van der Veen lenyap, menyisakan hawa dingin yang perlahan-lahan menghilang. Sari menoleh ke arah Andra, Rika dan Budi. Wajahnya kini terlihat damai. Ia tersenyum tipis, lalu tubuhnya perlahan-lahan memudar bersama dengan liontinnya. Ruangan itu kini terasa lebih hangat, seolah-olah beban berat yang selama ini menaunginya kini sudah terangkat. Andra, Rika, dan Budi yang sudah sadar kini menatap ruangan itu yang kini terlihat lebih terang dan damai. Teror itu sudah berakhir. Keheningan yang damai menggantikan kegelisahan yang mencekam. Andra, Rika, dan Budi saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Andra terhuyung-huyung, tubuhnya terasa sangat lelah. Rika segera membantunya duduk. Budi yang kini sadar sepenuhnya menatap pintu gudang dengan tatapan kosong. Apa yang barusan terjadi? Tanyanya, suaranya parau. Mereka sudah bebas, jawab Andra, suaranya lemah. Mereka bertiga keluar dari rumah. Di luar, matahari sore terasa hangat. Seolah-olah rumah itu telah membuang seluruh energi negatifnya. Mereka tidak bisa lagi merasakan hawa dingin yang menusuk atau bisikan-bisikan yang menakutkan. Rumah itu kini terasa seperti rumah tua biasa. Mereka memutuskan untuk menghentikan pekerjaan renovasi untuk sementara. Mereka butuh waktu untuk pulih, baik fisik maupun mental. Malam harinya, Andre kembali menghubungi Tuan Herman, kliennya. Ia menceritakan semua yang terjadi. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Tuan Herman menghela nafas berat. "Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya tidak pernah menyangka rahasia keluarga saya akan berakhir seperti ini." Tuan Herman memutuskan untuk mengakhiri proyek renovasi itu. Ia merasa tidak sanggup lagi berurusan dengan rumah yang menyimpan sejarah kelam keluarganya. Ia berterima kasih kepada Andra, Rika, dan Budi atas keberanian mereka, dan ia membayar mereka penuh. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah itu untuk mengambil semua peralatan. Rumah itu kini terasa berbeda. Dinding-dindingnya masih dihiasi coretan-coretan aneh, namun tidak lagi mengerikan. Ruangan gudang yang dulunya mencekam, kini terasa netral. Mereka menemukan patung yang dilemparkan Budi. Patung itu tidak rusak, seolah-olah patung itu memang tidak pernah dilempar ke dinding. "Aku masih tidak percaya," bisik Rika menatap patung itu. "Aku juga," jawab Budi mengangguk. Andra yang kini menatap rumah itu merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ia masih belum menyelesaikan semuanya. Ia merasa ia harus melakukan satu hal lagi. Ia masuk kembali ke rumah itu. Ia berjalan ke arah ruang gudang. Di sana, ia melihat sebuah lubang kecil di balik rak buku, tempat ia menemukan liontin itu. Ia menyentuh lubang itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kecil. Andra membukanya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kertas yang sudah usang dan sebuah kunci kecil. Andra membuka kertas itu.
Kertas itu berisi sebuah pesan, tulisan tangan Sari yang berbunyi, "Untukmu yang berani mengorbankan dirimu untukku. Kau telah membebaskanku. Sekarang kau harus membebaskan dirimu. Pergilah dari sini dan temukan kedamaian. Jangan kembali." Andra merasakan air matanya menetes. Sari tidak hanya berterima kasih, ia juga memberinya sebuah pesan. Ia tidak ingin Andra dan teman-temannya kembali. Kunci yang ditemukan Andra ternyata cocok dengan kunci kamar gudang. Itu kunci yang selama ini dicari-cari. Andra memutar kuncinya. "Ini untukmu, Sari, semoga kau damai." Ia keluar dari rumah itu, dan ia tahu ia tidak akan pernah kembali. Ia telah menemukan kedamaian, dan ia akan memulai hidup baru. Beberapa bulan berlalu, Andra, Rika, dan Budi kembali menjalani kehidupan normal. Mereka telah membuka kantor arsitektur baru dan berhasil mendapatkan beberapa proyek besar. Namun, bayangan dari rumah angker di Pondok Indah masih menghantui mereka. Setiap malam, Andra sering bermimpi buruk. Ia melihat wajah pucat Sari dan mata merah Herman van der Veen. Andra berusaha melupakan semua itu. Ia sibuk bekerja dan ia tidak pernah menoleh ke belakang. Namun, ia tidak tahu bahwa ada satu rahasia lagi yang belum terungkap. Suatu sore, Tuan Herman, klien mereka, menelepon Andra. "Mr. Andra, saya ada di Indonesia. Saya ingin bertemu Anda. Ada sesuatu yang harus saya berikan," katanya. Mereka bertemu di sebuah kafe. Tuan Herman tampak lebih tua dan matanya terlihat lelah. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini surat dari kakek saya," katanya. "Saya menemukannya di brankas. Surat ini untuk Sari." Andra membuka amplop itu. Surat itu ditulis dengan tangan dan isinya sangat singkat. "Sari, maafkan aku. Aku tidak bisa melepaskanmu. Aku terlalu mencintaimu. Aku sudah mengambil liontinmu karena aku tahu kau akan kembali. Aku akan menunggumu di sini." Andra terkejut. Tuan Herman van der Veen tidak bermaksud menyakiti Sari. Ia mencintai Sari, namun ia terlalu posesif. Ia tidak ingin Sari pergi, dan ia percaya dengan mengambil liontin itu, Sari akan kembali padanya. Andra yang kini mengerti menyerahkan kembali surat itu kepada Tuan Herman. Tuan Herman menggeleng. "Tolong, berikan ini kepada Sari. Mungkin dia akan menemukan kedamaian." Andra mengambil surat itu. Ia kembali ke rumah angker itu. Rumah itu kini sudah kosong. Tidak ada lagi perabotan. Ia berjalan ke arah ruang gudang. Ia membuka pintu. Di dalamnya, ia melihat sebuah meja kecil. Di atas meja itu ada sebuah lilin, dan di sampingnya sebuah foto lama yang sudah usang. Andra mengambil foto itu. Di dalamnya terlihat Sari dan Johan, kekasihnya, sedang tersenyum. Sari memegang sebuah liontin. Namun di sampingnya terlihat bayangan seorang pria yang tinggi dan kurus memegang sebuah pisau. Andra terkejut. Tuan Herman van der Veen tidak mati karena tercekik. Ia dibunuh oleh Sari. Andra menoleh ke belakang. Di sana ia melihat bayangan Sari. Bukan lagi sosok yang pucat dan lemah, melainkan sosok yang tenang dan tersenyum. Sari tidak meminta bantuan Andra untuk menemukan liontin itu. Ia meminta bantuan Andra untuk menemukan surat permintaan maaf dari Herman. Andra meletakkan surat itu di atas meja. Tiba-tiba, suara nyanyian merdu terdengar dari ruangan itu. Itu nyanyian Sari. Ia menyanyikan lagu tentang cinta dan pengampunan. Andra keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu dan ia tahu ia telah menyelesaikan semuanya. Ia kembali ke mobilnya. Di luar, matahari terbenam. Ia menatap rumah itu yang kini terlihat damai. Ia tersenyum. Ia telah mengembalikan kedamaian kepada Sari dan ia telah mengembalikan kedamaian kepada dirinya sendiri. Kisah ini telah berakhir.